Welcome to my micro teaching, Risma AU Anjali Pradama.1405-2046. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar semuanya? Baik Ibu. Wah, pada semangat-semangat ya. Ini semangat karena mau belajar atau semangat karena masih pagi nih? Ya, bagus ya kalau kita mau belajar kita harus semangat. Oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau cek kerapihan sama kesiapan kalian dulu. Seragamnya yang belum rapi atau tadi yang berangkatnya telat, buru-buru, belum rapi dirapikan dulu. Terus meja kursinya yang belum lurus diluruskan dulu. Sama yang masih main HP, HP-nya tolong disimpan dulu karena Ibu mau kalian fokus mendengarkan dan menyimak materi hari ini. Ibu absen dulu ya. Alia Fatma, Hadir Ibu. Alia Alifa, Sri Yulia. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua. Oke, di sini ketua kelasnya siapa ya? Saya Bu. Boleh ketua kelasnya tolong disiapkan dulu sebelum kelas. Baik Ibu, bersih ya. Berdoa. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali. Ada yang masih ingat nggak sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita itu belajar tentang apa? Ya, Faria. Kita belajar tentang partikularisme kelompok. Jadi itu kayak mereka itu lebih mengutamakan kepentingan individu dibanding kepentingan umum gitu. Benar, mau ingatkan kembali, mungkin teman-teman lupa ya gitu. Jadi partikularisme kelompok ini merupakan sistem yang mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan umum. Nah, biasanya ini tuh terjadi karena sifat dari bawah seorang yang menganggap kalau orang itu tuh nggak butuh orang lain gitu. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang diferensi sosial, di mana diferensi sosial dan partikularisme ini tuh merupakan dua konsep sosiologi yang berkaitan. Pertama, sempit juga ya di sini. Pertama, apa itu diferensiasi sosial? Ada yang tahu apa itu diferensiasi sosial? Saya Ibu. Ya, Arya boleh. Perbedaan di dalam masyarakat Bu. Ada lagi? Saya Bu Sayara. Ya Riri. Pembagian kelas dalam masyarakat. Ada lagi? Saya Bu. Ya, siapa? Pengelompokan masyarakat. Ya, jadi betul ya teman-teman tadi yang dijawab sama teman-teman semua kalau perbedaan di dalam masyarakat, pembagian kelas di dalam masyarakat, pengelompokan kelas di dalam masyarakat ini merupakan diferensiasi sosial. Nah, di sini ada pengertian diferensi sosial. Diferensiasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu ke dalam golongan-golongan atau kelompok-kelompok secara horizontal. Nah, sehingga tidak mengakibatkan tingkatan atau hierarki. Jadi diferensi sosial ini di sini tuh kenapa dikatakan terbagi secara horizontal? Mungkin secara umum kita tahu ya kalau horizontal itu biasanya orang tahu tuh garis-garis yang sama, garis sejajar atau biasanya garis yang sama rata gitu. Nah, kenapa diferensiasi sosial ini dikatakan terbagi menjadi secara horizontal atau tidak ada tingkatan? Karena kan manusia itu kan punya perbedaan masing-masing ya, ciri fisik maupun non fisik. Nah, dari ciri fisik ini maupun non fisik ini tuh di diferensi sosial itu menganggap kalau perbedaan yang ada di dalam manusia atau yang ada di kelompok masyarakat itu sama rata, jadi nggak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah gitu, jadi semuanya itu sama. Nah,
kedua ini ada ciri utama diferensiasi sosial. Tadi Ibu sudah menyinggung ya, karena manusia ini mempunyai perbedaan masing-masing baik secara fisik maupun non fisik. Jadi di sini ciri utama diferensiasi sosial yang pertama ada ciri fisik. Ciri fisik ini terjadi biasanya karena adanya perbedaan yang tampak dari luar atau frontal. Itu tuh seperti warna kulit, jenis rambut, bentuk hidung, dan tinggi badan. Nah, mungkin di dalam kelas ini kan banyak ya, setiap orang kan punya perbedaannya masing-masing, punya ciri fisiknya masing-masing. Mungkin kayak Farhan itu punya ciri fisik yang rambutnya sedikit keriting atau ikal, terus Rian juga yang rambutnya sedikit keriting, terus ada Devano, ada Dinola yang rambutnya tuh lurus gitu. Nah, itu kan berarti menandakan kalau di kelas ini tuh ada diferensiasi sosial atau ada perbedaan gitu, karena setiap orang tuh memiliki ciri fisik masing-masing. Nah, maka dari itu ciri fisik tersebut merupakan ciri utama dari diferensiasi sosial berdasarkan ciri fisik. Yang kedua ada ciri sosial. Nah, ini tuh biasanya terjadi karena adanya pekerjaan atau profesi yang berbeda di dalam masyarakat. Bukan hanya ciri fisik aja nih yang punya perbedaan, tapi setiap orang punya pekerjaan atau profesi yang berbeda. Mungkin contohnya guru, dokter, dan lain sebagainya. Nah, dari adanya perbedaan pekerjaan ini di dalam masyarakat, itu tuh akhirnya menyebabkan atau menimbulkan muncul adanya cara pandang atau pola perilaku bahkan pada status sosial yang berbeda juga di dalam masyarakat karena adanya perbedaan pekerjaan. Nah, dari perbedaan pekerjaan inilah yang akhirnya munculnya diferensiasi sosial berdasarkan ciri sosial. Terus yang ketiga ini ada ciri budaya. Nah, ciri budaya ini adanya perbedaan budaya antar masyarakat seperti kepercayaan dan adat istiadat. Kita tahu ya kalau Indonesia itu kayak akan ragam budaya, banyak suku-suku, banyak bahasa pula. Nah, salah satunya itu mungkin suku Batak, suku Jawa, dan suku Toraja dan sebagainya. Nah, itu kan di suku Batak, di suku Jawa, di suku Toraja kan punya bahasa daerahnya masing-masing, punya pakaian adatnya masing-masing, sama punya tradisinya masing-masing. Nah, dari situlah adanya perbedaan yang ada di setiap suku itu yang akhirnya muncul diferensiasi sosial berdasarkan ciri budaya. Kenapa sih kita diciptakan berbeda-beda? Ada yang mau ngasih kenapa? Karena untuk saling melengkapi. Saling melengkapi. Terus ada lagi? Saling melengkapi. Apa Ibu tunjuk aja deh ya? Boleh Bu. Farhan boleh. Tahu nggak kenapa kita tuh diciptakan berbeda-beda? Karena dari perbedaan itu kita bisa belajar Bu. Soalnya kan misalnya kita diciptakan sama semua, terkadang kita bingung sih cara bedain satu sama lain. Ya, lah, Devano. Kayak minion. Saling belajar. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Menghargai. Ya, saling menghargai. Ada lagi? Oke, betul lah teman-teman tadi yang dijawab sama teman-teman semua. Kalau misalnya kenapa sih kita itu diciptakan berbeda-beda? Ya salah satunya ya saling melengkapi, saling belajar, saling menghargai dan sebagainya. Nah, kenapa sih kita tuh diciptakan berbeda-beda? Nah, dari ini tuh sebenarnya tuh nggak cuma harus saling melengkapi aja, nggak harus saling belajar, nggak harus saling menghargai. Nah, tujuan dari diciptakan yang berbeda-beda ya tadi apa yang dikatakan sama teman-teman semua, kita harus saling belajar, kita harus saling menghargai, kita harus saling membantu. Nah, disinilah di diferensi sosial inilah, di perbedaan yang ada di sinilah tuh yang mengharuskan kita tuh menggunakan perbedaan untuk kebaikan gitu. Contohnya ini ya harus saling melengkapi, saling belajar, saling menghargai dan sebagainya. Nah, kan pada hakikat itu kan manusia merupakan makhluk sosial ya, nggak bisa hidup sendiri, yang artinya kita butuh seseorang untuk melanjutkan hidup kita di dalam masyarakat ataupun di dalam sosialisasi. Nah, itulah kenapa kita tuh diciptakan berbeda-beda, karena tujuannya itu, karena kita tuh saling melengkapi,
saling belajar, saling menghargai, dan balik lagi karena kita makhluk sosial, makhluk yang nggak bisa hidup sendiri, makhluk yang harus membutuhkan orang lain untuk keberlanjutan hidup. Boleh next ya. Berikutnya ada bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama ada ras, ada suku bangsa, ada klan, ada agama, ada jenis kelamin, ada profesi. Pertama ada ras. Ras ini merupakan pengelompokan berdasarkan ciri biologis lahiriah yang sama. Nah, di Indonesia juga punya banyak ras juga ya. Mungkin di sini bukan tiga contoh rasnya. Ras Mongoloid. Di sini cirinya itu berambut hitam, berkulit warna kuning, hidung pesek, bola mata kecoklatan. Terus yang kedua ada ras Negroid. Di sini ada kulit hitam, rambut keriting, wajah menonjol pada bagian tahan dan mulut. Terus yang ketiga ada ras Kaukasoid, itu kulit putih, hidung mancung, rambut coklat dan rambut pirang. Terus yang kedua ini ada suku bangsa. Suku bangsa ini merupakan kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan lain berdasarkan identitas kebudayaannya, terutama bangsa. Tadi yang sudah ibu singgung sebelumnya kan ada di ciri budaya ya. Nah di sini juga ada nih bentuk-bentuknya merupakan suku bangsa. Kita lihat contohnya. Di sini dulu ambil contoh suku Batak, suku Jawa sama suku Toraja. Kalian lihat kan ini bajunya tuh berbeda-beda baju adatnya. Iya. Nah, ya inilah ini misalnya dari ketiga suku Batak, suku Jawa, suku Toraja yang memiliki pakaian adat yang berbeda, terus bahasa yang berbeda, tradisi yang berbeda, inilah yang akhirnya memunculkan diferensiasi sosial itu berdasarkan suku bangsa. Boleh di next. Terus yang ketiga ada klan. Klan ini hubungan kerabatan yang berasal dari nenek moyang yang sama. Di Indonesia ini ada dua bentukan utama, yaitu yang pertama ada patrilineal yang merupakan garis keturunan dari pihak laki-laki. Biasanya itu ini banyak masih banyak terjadi di suku Batak ya kan, dimana marga anak perempuan itu tuh masih turun dari keluarga ayahnya, misalnya kayak marga Juntak, marga Arhab, marga Nasution atau marga-marga lainnya. Terus yang kedua ini ada matrilineal merupakan garis keturunan dari pihak perempuan dan itu masih terjadi di Minangkabau, suku Minangkabau itu. Terus yang keempat ini ada bentuk-bentuk diferensiasi sosial berdasarkan agama. Nah di Indonesia ini kan terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Itu ada Kristen, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, di diferensiasi sosial berdasarkan agama ini tuh nggak menganggap kalau misalnya agama Islam tuh lebih tinggi dari agama Kristen atau sebaliknya agama Kristen tuh lebih tinggi dari agama Islam. Itu enggak. Jadi sama semuanya tuh rata walaupun berbeda-beda, tapi mereka ini tuh memiliki sama rata gitu. Selain di Indonesia juga punya kepercayaan, di Indonesia juga punya selain di Indonesia punya agama, di Indonesia juga punya kepercayaan kayak misalnya kepercayaan hujan, terus misalnya ada Sunda Wiwitan, terus dan lain sebagainya. Terus berikutnya ini berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin dibedakan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya kan kalau yang kita lihat kan biasanya tuh perempuan sama laki-laki itu kan kayak ada apa ya, terus tuh kayak ada gap gitu kan. Biasanya laki-laki itu selalu di atas, kalau perempuan selalu di bawah. Nah, diferensiasi sosial ini tuh laki-laki mau perempuan itu tuh dianggap sama, jadi nggak ada yang laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan, kalau dan sebaliknya perempuan lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki. Nggak kayak gitu. Kalau di jenis kelamin diferensiasi sosial berdasarkan jenis kelamin di sini itu laki-laki sama perempuan ya sama, nggak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Terus yang berikutnya ada profesi. Profesi ini pengelompokan masyarakat yang berdasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya. Mungkin tadi juga sudah singgung, contohnya ada perilaku guru dan dokter. Kan guru sama dokter itu pekerjaan yang sangat berbeda ya. Misalnya kayak guru itu mengajar, terus dokter memeriksa. Nah dari situlah perilaku guru mungkin melihat melihat sesuatu atau melihat fenomena yang ada tuh dilihatnya, dipikirnya, dilihatnya tuh berdasarkan ya ilmu pendidikan, ilmu sosialnya. Nah balik lagi terus kalau dokter kan dia ini ya kesehatan, memeriksa gitu. Nah sama kayak guru tadi, dokter juga kalau misalnya
di masyarakat pun akan sama, maksudnya ketika melihat sesuatu, ketika dia ingin menjelaskan sesuatu, ya dia mungkin akan menjelaskan berdasarkan ilmu kesehatannya itu gitu. Jadi guru dan dokter ini tuh mereka punya perilaku, cara pandang atau peran dan status sosial yang berbeda juga di dalam masyarakat gitu. Ini yang berikutnya ada jenis-jenis diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi di sini tuh ada 3 jenis. Yang pertama diferensiasi tingkatan. Ini tuh muncul karena adanya ketimpangan dalam penyaluran barang atau jasa yang dibutuhkan namun jumlahnya terbatas. Mungkin yang sering kita yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari di diferensiasi tingkatan ini mungkin kepemilikan emas. Maksudnya kan emas, logam emas itu kan nggak semua orang tuh mampu memiliki atau mampu membeli kan. Nah biasanya orang yang bisa membeli atau mampu membeli emas ini atau berlian begitu biasanya orang yang memiliki finansial tuh secara finansial tuh di tingkatan atas atau menengah ke atas gitu. Jadi disinilah diferensiasi tingkatan tuh menyebabkan ketimpangan kepemilikan barang dalam hal membeli gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli, hanya orang-orang kelas atas, hanya orang-orang yang ekonominya itu berada di atas atau menengah ke atas yang bisa beli itu kayak misalnya emas ataupun berlian. Terus yang kedua itu ada diferensiasi fungsional. Ini tuh muncul karena setiap orang atau individu melakukan pekerjaan yang berbeda. Ini tuh mungkin agak mirip dengan diferensiasi sosial berdasarkan pekerjaan atau profesi ya. Cuman di sini tuh yang difokuskan adalah fungsinya gitu. Nah, jadi kayak tadi misalnya contohnya tadi kan ketua kelas menyiapkan kelas, terus lalu yang lain murid-murid yang lain mengikuti kan. Nah itu tuh salah satu contoh dari diferensiasi fungsional. Kenapa? Karena ketua kelas ini punya pekerjaan, punya tanggung jawab yang berbeda dibandingkan murid-murid yang lain. Jadi murid-murid yang lain tuh tanggung jawab sama kerjanya berbeda sama ketua kelas. Nah itu salah satu contoh dari diferensiasi fungsional. Terus yang terakhir ini ada diferensiasi kultural atau diferensiasi adat. Nah itu muncul karena adanya aturan berperilaku yang tepat serta berbeda menurut situasi tertentu. Ini contohnya yang sering kita lihat atau sering kita jumpai bahkan kita rasakan gitu. Ini misalnya kan ada nih di satu keluarga ada yang mereka menyiapkan makanannya itu di meja makan, tapi ada juga keluarga lain yang menyiapkan makanannya itu di bawah, maksudnya tuh di tikar gitu kan, kayak lesehan gitu. Nah itulah merupakan contoh dari diferensiasi kultural mereka. Ada tuh karena perilaku yang berbeda menurut situasi tertentu. Nah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya? Boleh. Oke, di situ ada dampak pengaruh diferensiasi sosial. Pertama, primordialisme pandangan yang dimiliki oleh individu bahwa kelompoknya adalah yang paling unggul dibandingkan dengan kelompok lain. Kedua, etnosentrisme pandangan dari individu yang cenderung menganggap kalau suku bangsa itu lebih baik daripada suku bangsa lain. Terus yang ketiga ada rasisme, di mana pandangan diskriminatif seseorang terhadap suatu kelompok minoritas berdasarkan perbedaan fisik seperti warna kulit, bentuk tubuh, bentuk rambut dan lain sebagainya. Oke, kita udah sampai di tahap kesimpulan. Mungkin ada yang mau kasih kesimpulan? Boleh ini? Diferensiasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat secara horizontal. Ciri utama dari diferensiasi sosial adalah ciri fisik, sosial, dan budaya. Bentuk diferensiasi sosial ada diferensiasi ras, suku bangsa, klan, agama, jenis kelamin, dan profesi. Serta diferensiasi sosial memiliki dampak seperti primordialisme, etnosentrisme, dan rasisme. Ya, betul. Jadi kesimpulan hari ini itu diferensiasi sosial merupakan fenomena sosial yang kompleks mengacu pada adanya perbedaan atau ketidaksamaan antar kelompok di dalam masyarakat. Terus diferensiasi sosial juga punya ciri fisik, punya dampak pengaruh, punya jenis dan punya bentuk-bentuknya. Oke, karena materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Mungkin untuk selanjutnya tugasnya Ibu akan kasih, tapi nanti ketua kelas ke ruangan guru ya, ke meja Ibu ambil tugasnya, nanti dikumpulkan minggu depan. Baik Ibu. Oke, karena sudah selesai pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan saja. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.